Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan belajar bersama ya. Ini lebih banyak di keperawatan kritis nanti ya. Yaitu tentang sistem kardiovaskuler, terutama pada topiknya adalah pengkajian ya, perkajian pada kardiovaskuler. Nah, pengkajian pada kardiovaskuler di sini yang nanti banyak rekan-rekan lakukan adalah pengkajian hasil dari pemeriksaan irama EKG. Ya. Nah, jadi kalau nanti di IGD mengkajinya ini dari print out kertas EKG ya, tapi kalau di ruang ICU nah, nanti bisa lihat di layar monitor ya, di layar monitor di ruang ICU. Oke, langsung aja. Suara saya jelas ya? Sangat jelas. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang biasa kita sebut di sini adalah temanya interpretasi EKG ya. Jadi interpretasi ini mencoba mengartikan ya, menganalisis hasil dari pemeriksaan gambaran EKG. Ya, tentunya semua rekan-rekan sudah pernah melakukan ya, sudah pernah melakukan pemeriksaan EKG, karena pemeriksaan EKG ini ya di KMB kemarin juga mungkin ada yang sudah melakukan, ya mungkin waktu BKKD dulu ya, itu juga membantu perawatnya melakukan pemeriksaan ya. Nah, EKG ini adalah elektrokardiografi ya. Untuk itu nama jenis keilmuannya. Nah, terus kemudian alat grafiknya ya, hasil rekamannya itu adalah elektrokardiogram. Nah, jadi fungsinya ini untuk melihat pada pasiennya itu terjadi abnormalitas atau tidak ya. Nah, jadi yang penting itu ya, jadi normal atau abnormal gitu ya. Nah, kalau abnormal ada yang namanya aritmia jantung ya. Aritmia di sini masalahnya pada ini konduksinya ya, pada elektrolitnya. Terus biasanya ini irregular ya, irregular heart rate-nya. Terus kemudian ada hipertrofi, penebalan pada atrium atau ventricle ya. Terus ada iskemik, ada kematian sel karena mungkin obstruksi atau karena perlukaan ya pada miokardnya, atau mungkin efek dari obat-obatan, atau juga gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, khususnya kalium ya, ada kalium, kalsium. Nah, itu yang bisa menyebabkan gangguan elektrolit di jantung. Terus kemudian juga sebagai melihat fungsi dari alat pacu jantung. Nah, ada yang sudah pernah melihat alat pacu jantung? Mungkin waktu di KMB kemarin ada nemu pasien yang pakai alat pacu jantung di Haryoto atau mungkin di Pasirian ya, atau mungkin waktu di Puskesmas. Nah, jadi alat pacu jantung ini gambarannya kayak ini ya, kayak Iron Man ya. Nah, masih ingat ya, tokoh superhero Iron Man itu kan di dadanya itu ada ini, ada yang berwarna ya, ada yang berpendar di tengahnya di pusat dadanya ya. Nah, itu alat bantu elektrolit untuk menggerakkan jantungnya gitu ya. Nah, ini juga sama pada beberapa pasien yang mengalami heart rate-nya rendah, yaitu perlu diberikan alat pacu jantung ini ya. Jadi fungsinya untuk memberikan tambahan elektrolit
pada jantung. Nah, elektriknya, kelistrikannya kurang di jantung, maka diberikan tambahan itu ya. Cuma kalau alat pacu jantung itu tempatnya di kaki, tidak di jantung, tapi di kaki dan di bawah kulit. Nah, letaknya pas di jantung, di bawah kulit dada ya. Itu ada yang mungkin biasanya nanti ada yang menonjol, ada yang berpendar-pendar juga. Nah, itu ada yang kelap-kelip ya. Nah, itu salah satunya alat pacu jantung. Nah, ini bisa dilihat keefektifannya melalui EKG, hasil pemeriksaan EKG. Nah, ini beberapa contoh mesinnya ya. Mungkin rekan-rekan sudah pernah melihat ya. Jadi jenis-jenis dari beberapa mesin EKG. Nah, jadi pada monitoring hasil pemeriksaan EKG ya, ini ada beberapa hasilnya. Jadi ada yang mesinnya ini nanti menghasilkan printout paper. Nah, ini berarti pakai reseptornya ini pakai yang menempelkan ya V1 sampai V6 ya. Nah, itu seperti pada gambar ya, ini. Jadi ada V1, V2 sampai V6. Nah, ini V1 2 3 4 5 6 ya. Ini elektrodanya ini mungkin yang paper ini yang sering rekan-rekan atau yang sudah pernah melakukan ya waktu di KMB ya. Jadi pemeriksaan EKG-nya menempelkan ini V1 2 3 4 5 6 ya. Jadi lurus. Ini cara dari samping. Nah, terus kemudian nanti kalau di ruang ICU atau mungkin juga waktu di IGD masang monitor bedside monitor ya atau TV ya, itu yang dipakai 3 ini ya. Nah, 3 elektrodenya. Ada di right arm, terus ini RL, nah di left arm, nah ini untuk pemasangan elektrodenya. Nah, jadi di 3 titik itu. Tapi juga ada beberapa monitor yang 4 juga, ada yang cuma 2 juga. Nah, jadi nanti macam-macam monitornya. Kalau yang di kita punya itu 4. Ya, nanti waktu di lab, nah kita coba pasang monitor ini ada 4 ya, 4 elektroda. Nah, ini dari 2 ini yang kalau melihat hasil rekaman EKG ya itu bagusnya yang paper, tapi di monitor juga bisa ya, dipakai lihat di monitor juga bisa. Jadi kenapa kita harus belajar membaca sebagai perawat ya, harus belajar membaca irama EKG ya, karena ini ada hubungannya dengan sistem konduksi jantung. Nah, jadi maka kita mau melakukan pengkajian pada pasien kita ini, sistem konduksi jantungnya ini ada masalah atau tidak. Nah, ini bisa dengan melihat hasil rekaman irama EKG. Ya, kenapa? Karena dari rekaman EKG itu menggambarkan ini 3 area penghasil impuls atau konduksi listrik ini pada jantung. Ya. Jadi ada SA node atau sinoatrial, ada AV node, atrioventrikular, dan berkasis dan serat Purkinje. Nah, ini perjalanannya listrik ini yang digambarkan. Nah, nanti jadilah gambaran EKG ya, jadilah jadilah kayak sandi rumput itu ya. Nah, jadilah kayak gambaran itu. Itu adalah perjalanan listrik dari SA, AV, berkasis dan serat Purkinje ini. Nah, ini menggambarkan sistem konduksi jantung. Nah, ini dari sini kita bisa melakukan pengkajian sistem kardiovaskular. Nah, ini ya sistem
gambarannya secara anatomi jantung dan juga bagaimana sistem konduksi jantung. Nah, kita cek dulu secara anatomi ya. Nah, ini ada bagian kanan, ada bagian kiri. Di kanan ada atrium, ada ventricle, di kiri juga sama, ada atrium, ada ventricle ya. Ya, jadi SA node itu bermula di atrium kanan yang paling atas ini ya. Nah, ini dari SA ini berjalan ke AV node ya. Nah, dari AV node terus kemudian menyebar ke berkas his ya. Nah, berkas his ini yang kayak akar ini ya, berkas his ya, kayak akar terus kemudian ke serat dari Purkinje. Nah, serat dari Purkinje ini sudah masuk di ventricle ya. Jadi kita masih ingat fisiologi dari jantung ya. Jadi mulainya kan dari atrium, ventricle ya, paru, terus kemudian ventricle dipompa lagi ke seluruh tubuh ya. Nah, ini ya. Jadi yang memompa besar ini ya, pompa dengan kekuatan besar. Nah, ini dari serat dari Purkinje. Ya, jadi ini gambaran anatominya dari jantung ya. Nah, rekan-rekan harus mengingat ini untuk melakukan pengkajian sistem kardiovaskular. Ya, jadi di SA node ini bisa disebut sebagai natural pacemaker. Jadi karena dia yang menginisiasi ya. Jadi pertama stimulus untuk konduksinya nah, dari SA, terus kemudian berjalan ke AV node. Nah, di AV node ini ada sedikit delay atau perlambatan ini karena adanya ini pintu, adanya sekat ya, adanya pintu atau sekat nah, yang untuk biar mengisi darah biar terisi di atrium dulu, nah, setelah itu berjalan darahnya ke ventricle ya. Jadi ada sekat, karena ada sekat ini ada sedikit perlambatan di AV node. Terus nah, dari SA AV, nah, terus kemudian impuls elektrik ini masuk ke berkas his, terus kemudian dilanjutkan ke serat-serat Purkinje. Nah, ini untuk melakukan pompa ya, jantungnya diperas, nah, dipompa. Nah, ini fungsi dari berkas his dan serat Purkinje. Nah, kalau kita lihat dari gambarannya, jadi pertama dari SA dulu ya. Jadi impuls jantung ini dari SA. Nah, ini dari SA di atrium, terus kemudian ke AV. Nah, ini dari SA node ke AV node. Nah, di AV node ini itu sampai di AV node ini itu memompakan darah ke ventricle ya. Dari SA ini ya. Nah, ini darah kan cairan darah masuk ke ventricle. Nah, terus kemudian listriknya jalan ke AV, ini juga isi dari atrium ini terpompa menuju ke ventricle. Nah, terpompa menuju ke ventricle melalui impuls dari AV node. Nah, terus kemudian dari AV node ke berkas his, ke serat-serat Purkinje ya, jadi kayak akar tadi menyeluruh ke semua ventricle. Nah, terus kemudian ventricle akan terkontraksi, maka darah
Kalau dari ventricle kanan ada yang ke paru-paru, ya. Nah, kalau dari ventricle kiri, ya, ini ke seluruh tubuh, gitu ya. Nah, jadi itu adalah perjalanannya. Jadi indukan konduksi listrik ini itu fungsi dari elektriknya ini menggerakkan jantung, memompakan jantung, jadi menggerakkan kontraksi di jantung. Jadi kalau elektriknya atau konduksinya kurang, ya maka denyut jantungnya juga berkurang. Kalau elektriknya juga sebaliknya, kalau berlebihan, maka denyut jantungnya juga meningkat, gitu ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan sedang gelisah, sedang cemas, ya, nah itu berarti terus kemudian deg-degan, denyut nadinya meningkat, nah berarti energi listrik di dalam jantung juga meningkat, ya, gitu ya. Jadi beberapa contoh yang ide dari ini ya, terinspirasi dari elektrik jantung ini ya, oleh kayak tokoh superhero ya, Flash itu kan, nah itu dari listrik dia kan, terus kemudian bisa bergerak dengan cepat. Nah ini juga dari energi listrik jantung kita juga bisa memompa, bergerak ya, jadi sama. Terus jadi Iron Man ya, terus tokoh kartun itu juga ya. Nah, itu juga banyak yang terinspirasi ya dari pergerakan listrik, jadi merubah dari energi listrik kemudian ke energi gerak. Waduh, sebentar. Saya untuk video karena internetnya sedang tidak stabil. Oke ya, jadi dari ini adalah gambaran ininya, pompa jantung. Nah, pompa jantung ini ternyata distimulasi oleh energi listrik. Jadi ada perubahan dari energi listrik kemudian ke energi gerak atau energi kinetik berupa pompa jantung. Jadi itu ya. Nah, ini ya. Tadi dari SA ya ke AV ini ya, terjadi pengisian darah di dalam atrium. Nah, pengisian darah di dalam atrium ini nanti digambarkan dengan gelombang P namanya ya. Gelombang P. Jadi di EKG ada yang namanya gelombang P. Gelombang P yang gelombang yang pertama ini menggambarkan irama, menggambarkan pengisian ini atrium ya. Nah, terus kemudian dari SA, AV, nah ini ya, dari satu atrium, kedua atrium, gelombang P. Nah, terus kemudian dari berkasis ke serat Purkinje, nah ini menggambarkan pengisian darah di dalam ventricle ya. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai irama EKG ya. Jadi ada gelombang P, gelombang QRS, nah, ini ya. Jadi gelombang P ini menggambarkan pengisian darah di atrium. Nah, darah di atrium ini. Jadi dari SA ke AV, terus kemudian gelombang QRS ini menggambarkan pengisian darah ke dalam ventricle. Nah, ke dalam ventricle atau dari berkasis ke serat Purkinje. Nah, ini yang menggambarkan pompa ya, pompa jantung atau pengisian di jantung ya. Jadi ada gelombang P, ada gelombang QRS. Nah. Oke, sementara dari sini monggo jika ada pertanyaan dulu terkait konduksi
jantung ya, atau keelektrikan dari jantung ya. Jadi kita pahami dulu di sini ada gelombang P, ada gelombang QRS ya. Jadi gelombang P ini menggambarkan pengisian dari atrium dan gelombang QRS menggambarkan pengisian dari ventricle ya. Nah, jadi kita sudah bisa mengkaji. Nanti kita bisa mengkaji berapa lama waktu untuk mengisi darah di atrium dan juga berapa lama waktu yang digunakan untuk mengisi darah di ruang ventricle ya. Nah, terus kemudian juga kita bisa tahu butuh berapa konduksi atau elektrik untuk mengisi pengisiannya ini ya, pengisian dari atrium, terus pengisian di ventricle, nah itu butuh listrik berapa. Nah itu nanti juga kita bisa kaji dari gambaran EKG. Ya, monggo jika ada pertanyaan dari sini, dari tadi anatomi, fisiologi, dan juga sampai ke fisiologi konduksi elektrik jantung ini. Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Ya, agak belum mulai ruwetnya ya, belum. Ya, jadi yang penting ini intinya. Ya, jadi ada gelombang P, ada gelombang QRS. Nah, itu yang wajib kita pahami. Nah, ini kita kembali ke siklus jantung ya. Nah, itu kan sudah belajar ini juga di KMB bagaimana sirkulasi pompa jantung ya. Nah, terus kemudian juga sistolik dan juga diastolik tentang pompa jantung. Nah, berikutnya ini yang agak juga harus penting ya, penting dalam melakukan interpretasi irama EKG ya. Jadi kita melihat pada kertas EKG ya. Nah, pada kertas EKG ini itu kan ada kotak-kotaknya. Ada kotak-kotak kecil ya, ada kotak besar ya. Nah, sebenarnya kotak-kotak itu menggambarkan apa gitu ya. Nah, ini gambarannya ya, satu kotak besar ini ya, kotak-kotaknya. Jadi ternyata kotak-kotak itu menggambarkan waktu dan juga menggambarkan kelistrikan ya. Nah, contohnya ini, garis horizontal. Nah, ini menunjukkan waktu. Nah, menunjukkan waktu. Jadi satu kotak kecil ini adalah 0,04 detik. 0,04 detik. Jadi kalau satu kotak besar itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak kecil itu adalah 0,2 detik ya. Nah, jadi panjang ini ya 0,04 ini kali 5 0,2 detik. Jadi yang horizontal itu menggambarkan waktu. Nah, terus kemudian yang vertikal itu menggambarkan energi listrik ya. Jadi satu kotak kecil ini 0,1 mV. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi satu kotak besar yang ada 5 berarti 0,5 mV. Nah, ini dasar dari kotak kertas EKG ya, jadi kotak-kotak kecil, kotak besar itu ya. Jadi satu kotak kecil ini 0,04, kalau 5 jadi 0,2. Itu kalau horizontal. Nah, kalau vertikal satu kotak kecilnya 0,1, kalau 5 berarti 0,5 mV. Nah, itu dasarnya untuk membaca kertas EKG.
Nah, kita beralih ke sandapan dari EKG. Ini ada sandapan bipolar. Nah, jadi sandapan bipolar ini ada lead 1, 2, 3. Nah, itu adalah sandapan bipolar ya. Sandapan bipolar ini. Ya, jadi lead 1, 2, 3 itu kan yang ada di ini, yang rekan-rekan biasanya pasang di ekstremitas ya. Nah, itu. Terus kemudian ada sandapan unipolar. Nah, sandapan unipolar ini yang rekan-rekan pasang juga biasanya ya. Ada V1 sampai V6 ya. Ya nanti kalau di kertas itu ada yang namanya AVR, AVL, AVF. Itu yang ekstremitas, kalau yang prekordial ada V1 sampai V9. Nah, ini sandapannya yang pertama adalah lead 1. Jadi lead 1 gambar EKG di lead 1 itu di lead 1 ini kalau nanti di monitor ada tulisannya lead 1 berarti menggambarkan gambarannya seperti ini ya. Jadi menggambarkan memotret jantung ya, memotret jantung. Nah, contohnya ini dibuat segitiga ini ya, goras. Jadi menggambarkan jantung dari atas ini, dari atas. Jadi melihat motret jantung dari atas. Maka gelombang P-nya, gelombang kecil ya, QRS-nya nggak begitu terlihat. Nah, itu yang lead 1. Terus kemudian ada lead 2. Nah, di lead 2 ini yang menggambarkan jantung dari sisi ini, sisi kanan ini ya, sisi kanan, dari sisi kanan. Ini menggambarkan jantung dari sisi kanan ini yang terbaik. Nah, jadi gambar EKG di lead 2 ini yang terbaik. Jadi di gambar EKG itu kan banyak sandapannya tadi, banyak gambarnya. Itu yang rekan-rekan lihat cukup di lead 2 saja. Karena itu paling pas, paling bagus memberikan gambaran EKG ya. Jadi kita lihat di sini gambarannya gelombang P-nya terlihat, RQRS-nya bagus ya. Ini gelombang T ya. Jadi paling bagus. Jadi nanti kalau di monitor yang dilihatkan, yang divisualkan adalah lead 2 saja. Jadi lead yang lain tidak. Jadi sebenarnya kita membaca irama EKG yang kita baca hanya di lead 2 ya. Karena yang paling bagus itu. Terus lead 3 ini menggambarkan dari sebelah kiri ya. Ini tampak di sini gambarannya kalau dari lead 3 itu P-nya kecil, GRS-nya kecil ya, jadi tidak menggambarkan seutuhnya irama. Nah, terus kemudian ada AVR. Ya, AVR ini memang gambarnya terbalik. Jadi GRS-nya terbalik, bukan abnormal. Jadi gelombang P-nya terbalik, GRS-nya juga terbalik. Ya, karena ini melihatnya dari bawah. AVR. Terus berikutnya adalah gelombang dari AVL. Nah, ini kecil-kecil semua gambarnya ya, kecil-kecil hampir nggak kelihatan. Jadi kita nggak melihat itu, nggak melihat di AVL. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat ke AVF. Nah, di AVF ini mirip dengan di lead 1 ya, di lead 1. Nah, ini gambarannya sandapan tadi ya. Ini fungsinya apa? Nanti untuk menentukan aksis ya, derajat. Berapa derajat kemiringan jantung Anda. Nah, ini nanti Anda belajar aksis ini berkompetensi di S1. Nah, di D3 kita nggak sampai sana. Ini nggak kita pelajari. Nanti lanjutannya di S1. Aksis menentukan berapa sudut kemiringannya. Ya. Nah, sandapan EKG tadi ya. Jadi di lead 2, 3, dan AVF itu menggambarkan inferior dari
jantung. Nah, terus kemudian lead 1 AVR V5 V6 menggambarkan lateral, terus lead V1 2 3 4 menggambarkan anterior ya. Dari depan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini untuk melihat ini. Jadi kalau ada masalah di V1, oh berarti masalahnya di depan dari jantung. Ya. Nah, jadi untuk biasanya melihat ini sel yang mengalami kematian atau sel yang iskemik kan berwarna hitam ya. Nah ini sel yang mati di miokard ini di sebelah mana? Nah kalau dia sel yang mati gambarannya di V1 ya berarti di depan jantung itu yang di gambaran yang paling yang gambarannya depan ini ya, anteriornya itu yang mengalami warna hitam. Jadi harusnya kan warna pink, warna hitam karena ada sel yang mati ya. Nah, ini untuk sistem ininya. Pompanya berapa kali per menit dari SA, AV dan serat berikutnya. Nah, ini yang harus rekan-rekan baca ya. Jadi ada gelombang P, ada gelombang QRS, ada segmen ST, ya. Ada BR interval, ada GT interval. Nah, dari sini kita ingat yang dari dasar tadi ya. Jadi gelombang P ini menggambarkan tadi apa? Pengisian di atrium. Atrium, Pak. Di atrium. Nah, kalau GRS pengisian di ventricle. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ke kotak-kotak kecil tadi ya. Jadi kalau ke samping ya tadi ya, ke samping itu menggambarkan waktu ya, waktu. Nah, ini adalah gelombang normal, gelombang P normal, gelombang GRS normal, ini adalah gambaran normal. Jadi ini yang wajib Anda pahami, oh kalau normal itu seperti ini ya. Jadi normalnya gelombang P itu berapa? Oh ternyata dia lebarnya adalah 3 kotak kecil ya ini ya. Ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, jadi gelombang P itu lebarnya 3 kotak kecil. Nah, panjangnya, tingginya gelombang P itu berarti 1, 2, ada 2 kotak kecil normal. Ya, ini normalnya tadi ya. Nah, jadi kalau kita interpretasi, 1 kotak kecil tadi membutuhkan waktu berapa? 0,04 detik ya. Nah, berarti normalnya gelombang P kan 3 kotak kecil. Berarti berapa waktunya yang dibutuhkan? Berarti 0,04 dikali 3. 0,12. Jadi itu adalah waktu atrium kita terisi oleh darah. Ya, jadi sangat cepat ya, kurang dari 1 detik. Di atrium kita itu waktu yang dibutuhkan untuk mengisi di atrium, jadi 0,12 normalnya. Jadi normalnya waktu 0,12 terisi darah di atrium, terus kemudian baru dipompa lagi ke ventricle gitu ya. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan itu 0,12 di tubuh kita ya. Jadi sangat cepat ya, kurang dari 1 detik. Terus listrik yang dibutuhkan berapa? Nah, tadi kan satu kotak kecil ini 0,1 milivolt. Ini kan ada 2, berarti 0,2 milivolt. Listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan di atrium tadi. Nah, ini adalah normalnya. Normalnya di gelombang P. Ya, jadi kalau atriumnya atau jantungnya itu membesar, kardiomegali ya, maka kalau ruangnya membesar, maka pengisiannya kan juga butuh waktu lama ya. Nah, itu maka lebarnya gelombang P ini juga melebar. Oh, berarti kalau gelombang EKG-nya ini lebar-lebar ya, P-nya lebar, oh berarti jantungnya sudah mengalami pembesaran karena ruangnya kan lebih besar, jadi waktu mengisi juga lebih lama ya. Jadi kira-kira interpretasinya seperti itu. Jadi oh berarti jantungnya ini membesar karena
gelombangnya ini lebar-lebar. Nah, itu kalau gelombang P. Berikutnya adalah gelombang QRS. Nah, gelombang QRS ini ternyata lebarnya 2 kotak kecil ya. Nah, lebarnya, tingginya normalnya adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, 10. Berarti kalau kita interpretasikan waktunya di ventricle kita terisi oleh darah itu butuh waktu berapa lama? Tadi kan 0,04 berarti 0,08. 0,08. Iya, 0,08 detik tubuh kita bisa mengisikan darah ke ventricle ya. Nah, setelah terisi terus kemudian baru dipompakan. Nah, ini menggambarkan untuk tingginya ini menggambarkan kekuatan pompanya ya, pompa dari jantung. Ya, ini tadi juga MP juga. Jadi kelistrikan ini menggambarkan konduksi untuk pompanya. Ya, ini kan tadi 10, 0,1 berarti ya 1 detik ya. Nah, 1 detik 1 milivolt ya, 1 milivolt yang dibutuhkan untuk memompa dari ventricle ke seluruh tubuh ya. Wah, ini sangat-sangat efektif ini ya. Jadi waktu yang dibutuhkan sedikit ya untuk memompa dan listriknya dayanya cukup tinggi ya. Nah, terus kemudian ada segmen ST ya. Segmen ST ini nanti menggambarkan ini, menggambarkan di miokardnya, menggambarkan di miokard otot jantung. Nah, itu mengalami infak atau tidak. Ya. Jadi arti depolarisasi ini ya, D itu kan kehilangan polarisasi jadi terisi. Jadi gelombang P itu adalah depolarisasi atrium. Jadi menggambarkan pengisian dari atrium, depolarisasi dari ventricle. Nah, ST ini kan repolarisasi, jadi menguncup kembali ya, menguncup kembali. Ini kan sudah terisi melebar, nah, terus kemudian dia kan mompa kan unjuk. Nah, ini repolarisasi. Terus kemudian di T juga sama, ini nanti segmen T lebih banyak nanti dilihat untuk melihat ini sel jantung itu matinya sudah akut atau kronis. Nah, itu nanti di sel T, di gelombang T. Terus ada PR interval sama GT interval. Oke ya, dari sini nah, rekan-rekan harus mengingat-ingat, oh ini gelombang irama jantung yang normal ini ya. Nah, normal adalah ini, ada gelombang P, gelombang QRS. Jadi gelombang P lebarnya 3, tingginya 2. Gelombang QRS normal lebarnya 2, tingginya dari 10 ya. Itu adalah normalnya. Jadi nanti kalau mau lihat normal atau tidak, yang hitung kotak-kotak kecilnya ini ya. Nah, jadi waktu menerima print out dari kertas EKG ya, yang dilihat adalah kotak-kotaknya, kotak-kotak kecilnya. Itu kalau nanti pakai kertas EKG ini gambaran normalnya. Nah, jadi bagaimana kita cara membacanya ya. Nah, jadi untuk membaca EKG ini yang akan kita lakukan hari ini adalah poin 1, 2, 3. Nanti 4, 5 ini nanti rekan-rekan 4 ini nanti di S1, kalau 5 ini juga nanti tapi terakhir ya. Jadi yang kita lakukan adalah 1, 2, 3 dulu. Kita tentukan iramanya. Nah, irama dari jantungnya, terus kemudian jumlah frekuensi heart rate-nya berapa, terus kemudian adanya tanda infak atau iskemik ada atau tidak. Langkah-langkahnya ini, ya, langkah untuk menentukan irama
jantung ya. Jadi ada 5 langkah ini ya. Jadi cukup 5 langkah membaca irama jantung ya, kayak apel ya, cukup 5 langkah dari rumah kayak lagu tadi. Ya. Jadi langkah yang pertama, denyut jantung itu teratur atau tidak. Nah, denyutnya teratur atau tidak. Terus kemudian yang kedua kita hitung frekuensi heart rate-nya berapa. Nah, yang ketiga tadi gelombang P-nya itu normal atau tidak. Nah, kita ingat bahwa gelombang P normalnya adalah lebarnya 3 kotak kecil ya, tingginya 2, terus kemudian interval ini ya nanti bisa dilihat normal atau tidak, tapi enggak juga enggak apa-apa, sudah bisa terbaca ya. Terus kemudian yang 5 adalah tentukan gelombang QRS tadi, QRS ya, normal atau tidak. Jadi QRS tadi normalnya lebarnya 2, tingginya 10. Nah, ini dari cukup 5 langkah ini yang kita lakukan untuk melakukan interpretasi irama EKG. Nah, kalau untuk menentukan ini tadi ya, denyutnya teratur atau tidak ya, kita kembali lagi ke gambar EKG. Nah, di sini kita punya puncak R sama puncak R ini ya. Nah, untuk melihat iramanya ini teratur atau tidak, ya. Jadi yang teratur atau tidak itu kita lihat jarak antara R ke R-nya ini sama enggak. Ini misalnya ada R1, R2 ya, terus nanti ada R3 ya. Dari R1 ke R2 ini apakah sama atau tidak dari R2 ke R3. Nah, caranya gimana? Bisa pakai penggaris nanti atau pakai kertas diberi tanda-tanda, atau kita menghitung jumlah kotak kecilnya atau kotak besarnya. Nah, ini kotak kecilnya dihitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah satu kotak besar ya. 1, 2, 3, 4, 5 juga satu kotak besar. Jadi kalau kita hitung R1 ke R2 ini misalnya ada 20. Nah, maka dari R2 ke R3 kalau sama 20 ya berarti iramanya reguler atau teratur. Kalau ternyata dari R1 ke R2 ini 20, dari R2 ke R3 itu 25, ya berarti irreguler atau nanti kita sebutnya sebagai irama aritmia, jadi irreguler. Jadi irama jantungnya irreguler, tidak sama, tidak teratur. Ya. Nah, itu untuk menentukan langkah 1 tadi. Apakah denyut nadi ini iramanya teratur atau tidak ya, dari menghitung melihat jarak antara R1, R2 dari R ke R. Nah, berikutnya adalah kita hitung jumlah frekuensinya. Nah, frekuensinya. Kenapa menghitung frekuensi ya? Untuk melihat apakah frekuensinya kurang dari 60 atau lebih dari 100 ya heart rate-nya. Kalau lebih dari 100 kan kita sebutnya apa? Ada yang namanya takikardi ya. Nah, takikardia peningkatan, atau kalau kurang dari 60, kurang dari normal ya berarti bradikardia atau kurang dari normal. Nah, untuk menentukan itu kita harus tahu heart rate pasiennya berapa ya. Nah, ini ada 3 cara, ada rumus A, B, C ya. Nah, khusus untuk rumus A dan rumus B itu untuk yang iramanya teratur. Kalau iramanya tidak teratur, pakai rumus yang C. Nah, yang A dan B untuk yang teratur. Jadi kita lihat ternyata mau interpretasi EKG, ternyata tadi dari jarak dari R1, R2, R3 itu sama. Oh, berarti teratur. Nah, maka dari kita lihat
jumlah kotak besar atau mau lihat jumlah kotak kecil dari R ke R-nya ya. Nah, misalnya tadi kan kotak kecil dari R1 ke R2 itu ada 20. Nah, berarti rumusnya adalah 1500 dibagi 20. Hasilnya berapa? Ya, jadi berapa kali per menit itu adalah frekuensi jantungnya. Atau ini jumlah kotak besar antara R ke R. Jadi kotak kecil tadi kan satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil ya. Jadi kalau 20 kotak kecil ya kotak besarnya berarti ada berapa? Ada 4 ya. Nah, ada 4 berarti ya 300 bagi 4 itu berapa? Jadi berapa kali per menit itu adalah frekuensi jantungnya. Itu ya misalnya 5 wes. Jadi misalnya paling gampang jumlah kotak besar antara R ini ada 5, berarti 300 bagi 5. 300 bagi 5 berapa? 3 bagi 5 60 ya, 60 kali per menit. Nah, maka itu kan normal. Nah, berarti heart rate-nya atau frekuensi nadinya adalah 60 kali per menit ya. Normal, biasanya kita sebut sebagai sinus. Nah, itu untuk rumus A, rumus B khusus untuk yang iramanya reguler atau normal, teratur. Nah, untuk yang C ini yang irregular. Nah, tapi biasanya jarang dihitung untuk kalau sudah tahu irregular ya berarti aritmia. Jadi jarang dihitung heart rate-nya karena tidak beraturan ya. Nah, tidak beraturan. Kadang sampai lebih dari 200 sampai 300 ya untuk aritmia. Jadi sah. Jadi itu kalau menghitung adalah dari kertas EKG yaitu sepanjang 6 detik terus hitung jumlah QRS-nya dikali 10. Jadi QRS-nya dalam 6 detik itu udah berapa? Ada 6 misalnya enggak sampai 6 ya, mungkin ada yang misalnya mungkin ya ada 6 kali 10 ya 600 gitu ya, tapi kebanyakan ya. Jadi biasanya hasilnya 200 300 itu yang paling banyak. Nah, jadi kita harus menghitung heart rate-nya ya. Kita ketemu heart rate, nah tadi lihat gelombang P-nya. Nah, gelombang P-nya ini normal atau tidak. Paling mudah adalah dengan melihat kotak kecil yang tadi lebarnya sama tingginya. Itu juga dengan QRS. Nah, QRS juga sama. Kita lihat normal atau tidak itu dari bisa lebar sama tingginya dari gelombang QRS. Nah, terus kemudian itu tadi gelombang P dan gelombang QRS ya, kita lihat lebarnya sama tingginya. Terus berikutnya adalah segmen ST. Nah, segmen ST. Di segmen ST ini, ya segmen ST ini menggambarkan ini injury atau juga iskemia. Nah, ini kan ada gelombang QRS ya. Harusnya dari S ke T, ini kan T ya, itu kan naik. Tapi dia turun, panjang terus naik. Nah, ini kita sebut sebagai segmen ST yang non-STEMI ya. Nah, non-STEMI. Nah, ini itu biasanya disebut sebagai ST elevasi ya. Nah, sorry, ini ST depresi ya. Nah, ini ST depresi. Ini atas ini harusnya ini QRS, S-nya kan turun tapi dia S-nya tetap naik. Nah, terus lanjut ke T. Wah, ini berarti ST elevasi. Nah, kalau ST depresi itu menggambarkan sudah iskemik ya, sudah sel jantungnya sudah mati. Nah, kalau masih elevasi, ini menggambarkan masih luka, injury, infark. Ya, jadi masih belum mati sel otot jantungnya. Nah, kita tahu jantung itu kan irreversible ya, jadi tidak bisa seperti sel kulit yang memperbarui diri. Jadi kalau sel jantungnya mati ya sudah akan
mati terus, nggak bisa diganti selnya, jadi akan iskemik, menghitam, jadi jantungnya menghitam. Maka biasanya kalau melihat ada orang yang tiba-tiba meninggal, apakah benar ini karena serangan jantung? Nah, itu bisa dibedah, dilihat jantungnya ini warnanya apa, pink atau ada kehitaman. Oh, ada hitamnya, berarti sel otot jantungnya, sel jantungnya mengalami kematian atau iskemik, kemudian terjadi serangan jantung di jantung dan meninggal. Ya, jadi itu untuk melihat segmen ST ini, untuk melihat itu ada injury atau iskemik. Untuk IMA biasanya infark miokard. Biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Pasien datang keluhan nyeri dada, terus dicek, oh ada ST elevasi, ada ST depresi, oh berarti ada sel otot jantung yang mengalami luka atau kematian sel. Nah, ini harus segera diberikan perfusi, ya, oksigen. Ya. Dan nyeri dada yang sangat-sangat nyeri, ya, maka obatnya biasanya adalah morfin yang diberikan. Jadi tidak lagi analgesik, ya, kalau pasien dengan infark miokard akut. Nah, jadi kalau di IGD nanti banyak pasien-pasien seperti ini yang masih datang dengan nyeri dada, tapi kalau di ICU, HCU, biasanya nyeri dada sudah hilang, pasien sudah stabil, tapi juga kadang masih ada gambarannya. ST elevasi sama ST depresi. Nah, ini gambarannya gelombang P, ya, gelombang Q. Gelombang Q yang kita sebut sebagai Q patologis, ya. Nah, jadi Q-nya terlalu turun ke bawah. Nah, ini menggambarkan adanya sel otot jantung yang mati dan kronis. Nah, ini Q patologis. Nah, terus, nah ini sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Ini ya. Sebentar, ini ada pemberitahuan. Nanti pindah Zoom ke ini, Zoom B1 ya. Nah, jadi sekalian juga attendant nanti. Nah, jadi untuk melihat lokasi, ya, tadi ya, di anterior itu kalau ada perubahan pada V1 sampai V4. Nah, kalau V1-nya ada ST depresi atau ada ST evaluasi, oh berarti ada sel yang iskemik, ada sel yang mati, sel kehitaman, oh berarti letaknya di anterior, ada di septal, inferior, lateral. Ya, jadi itu untuk lokasi ini menggambarkan. Jadi gambaran tadi menggambarkan juga bisa digambarkan untuk mengkaji di mana lokasi terjadinya iskemi. Ya, jadi masalah gangguan elektrolit jantung ini kalau di masalah keperawatan lebih banyak nanti penurunan curah jantung. Tapi kita hitung dulu curah jantungnya berapa. Ya, jadi untuk ini masalahnya nanti waktu di kasus saja ini bisa kita lihat lebih detail. Nah, ini yang gambarnya tadi ya. Jadi kalau V1 sampai V6 ini ya, V5 ini gambarannya. Nah, ini yang kita lihat, yang perlu kita baca nanti ya di irama EKG ya. Nah, jadi ini kan gambarannya kertas EKG ya. Nah, yang biasa juga rekan-rekan print, rekan-rekan lihat setelah dicek ke pasien yang kemarin waktu di KMB ya. Ya, waktu di ruangan ada yang belum pernah melakukan ini pengecekan EKG selama di KMB? Sudah pernah semua ya? Sudah, Pak. Ya, Pak, sudah.
Sudah ya, oke. Nah, sekarang, nah ini tadi kan saya membicarakan ada lead, ada lead 1, lead 2, lead 3, ya. Terus kemudian ada lead AVR, AVL, AVL, ada lead V1 sampai V6, ya. Nah, ini gambarannya. Nah, jadi ini gambaran kalau di print itu kan tercetak di kertas EKG ya, ada tulisan 1, terus ada sandi rumputnya. Tulisan 2 ada gelombangnya. Ini ya. Nah, 3 terus ada gelombangnya. Nah, ini yang rekan-rekan baca nanti ya. Terus kemudian ada yang ini kebetulan di V5 diperpanjang, biasanya di yang 2 ini ya. Jadi kenapa yang 2 ini? Karena ini tadi alasannya, karena yang 2 ini memiliki gambaran yang paling bagus ya. Melihat dari sisi kanan. Nah, ini. Jadi sekian banyak lead ini yang rekan-rekan pantau cukup di lead 2 ini saja. Ya, ini yang kita lihat, apakah ini normal atau tidak. Nah, jadi pertanyaannya hanya itu untuk kompetensinya rekan-rekan. Ini normal atau tidak, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba kita lihat di lead 2 ini. Kira-kira ini normal atau tidak ini ya. Ini normal atau tidak. Oke, sambil ini sudah ada pemberitahuan. Nah, 1 menit lagi untuk harus memulai yang dari B1 ya, pakai link Zoom-nya B1. Oke, coba saya pindahkan ke ini linknya ya. Silahkan nanti rekan-rekan bisa pindah. Kita pindah ke Zoom B1. Nah, itu ya, silahkan ada di ya, tinggal diklik aja. Silahkan masuk ke Zoom B1. Monggo kita pindah. Wah, ini rekamannya terputus berarti.